kasih. Tadi Pak Siagiaan menyebutkan tubuh kemuliaan. Ini memang satu hal yang banyak sekali dipertanyakan dan meyakini bahwa nanti kita akan bangkit seperti Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh yang disebut tubuh kemuliaan itu. Ya, itu terbetik dari 1 Korintus 15. Ini juga pertanyaan dari Pak Idris ayat 40, yaitu kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaannya. Itu ya. Nah, satu ayat yang penting, kita mesti harus connect-kan kepada Filipi 3 ayat 21. Itu yang banyak juga orang gandrungin, bahwa kita ini dengan sekejap. Memang kejadiannya dalam roh itu semua dengan cerita sekejap, karena itu memang instant basis, itu semua dalam spirit yang terjadi. Nah, kita ini diubah, kita punya tubuh lowly body di dalam English ya. Kalau di Indonesianya sebentar. Kita akan ditubah tubuh kita yang hina ini serupa dengan tubuhnya yang mulia, ya kan? Memang tubuhnya mulia, Pak. Ingat Matius 24 ayat 37, Lukas 21 menceritakan kedatangannya Kristus yang sangat erat dengan hubungan runtuhnya bait suci. Itulah nubuatan tentang akhir zaman, tentang kedatangannya, berkaitan dengan Yerusalem dikepung dan semuanya akhirnya dibinasakan. Itu jelas-jelas setiap ayat menguraikan kedatangannya Tuhan itu selalu dengan penuh dengan segala kemuliaan dan segala kuasanya. Anak manusia itu datang. Nah, artinya Pak, yang di dalam Filipi 3 ayat 3 ayat 20 21 ini, kita tubuh yang hina ini sekejap dirubahkan serupa dengan kemuliaannya. Karena tubuh kemuliaan itu hanya dari Dia, bukan dari kita, Pak. Ya, Pak ya? Betul. Dengan ini kita dirubah dengan serupa dengan tubuh kemuliaannya itu. Itulah terjadi. Itu artinya apa, Pak? Christ in you, Christ in me, and Christ, we also in Christ. Jadi sebegitu kita percaya dan kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada dalam kita, tentunya tubuh kemuliaan Kristus yang dimaksud itu kita pun sudah berada di dalamnya Dia itu, yaitu memiliki tubuh kemuliaan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah selalu kalau ada kata-kata tubuh itu sesuatu yang kelihatan dengan jasmania bisa dilihat, ada bentuknya dan sebagainya? Tidak. Contoh yang paling jelas, karena gini, memahami Alkitab, pemahaman saya Pak, itu harus konsisten. Seperti tadi yang dikatakan dari awal, Brujo juga sudah sebut bahwa rohlah yang memberi hidup, ya kan? Daging sama sekali tidak berguna. Tadi pun juga Pak Sipayung sudah menyebutkan kita mesti menabur dalam roh. Kalau kita sekalian menabur dalam daging, itu binasa. Makanya konsisten dengan ini, semuanya yang kita perlu pahami ini selalu harus di dalam rohania. Karena memang itu tujuan Tuhan untuk kekekalan yang Dia berikan, anugerahkan kepada setiap kita semua. Tidak dalam sifat sementara, tidak dalam sifat binasa, tidak dalam sifat bahkan yang tadi disebutkan, tidak bisa dilihat secara jasmania. Karena Lukas 17 ayat 12, itu pun juga kerajaanku tidak bisa dilihat. Nah, dengan ini supaya mendasari semua ini, supaya kita tadi seperti Pak Girisang yang mengatakan, ingat, kita ini perlu dengan sifat menyelidiki. Jadi tidak selalu gamblang-gamblang gitu, terus langsung ngerti dengan baik, dengan jelas, ya beres. Bukan begitu. Jadi kita perlu menyelidiki, terkonek satu, dengan terkonek dengan yang lain, ayat ini supaya menyambung semuanya ini, pun juga kepada Pak Idris pun juga saya ingin address. Tadi kan dia sempat menyebutkan, lah kalau memang dengan itu yang saya yakinin, ya nanti bisa terlihat, bisa dikenal dan sebagainya. Ya, namanya yang bisa terlihat ini, sekali lagi kalau pemahaman saya, ini terhubung lagi dengan daging, dengan flesh, dengan jasmania, mungkin perlu kita buang. Karena memang ini semua adalah, tadi Pak Suhanda pun katakan, di dalam roh dan kekekalannya.
nobody knows what is exactly. Dan di dalam Alkitab pun tidak tertulis, tidak dijabarkan lebih lanjut tuh kayak apa, gimana, gini-gini gitu kan. Nah, demikianlah saya kira sedikit input supaya yang disebut tubuh kemuliaan itu kita di dalam Kristus. Karena Kristus itu sudah datang dengan tubuh kemuliaan, ya otomatis kita ini sudah di dalam tubuh kemuliaannya Dia itu. Nah, tidak lagi dibarengi dengan pemikiran mesti terlihatnya begini glorious terus dengan splendor apa segala kemuliaan yang bagaimana fisiknya, tidak. Tapi pemahamannya begitu. Itulah iman yang tidak terlihat, tapi kita yakin ini sudah menjadi bukti di dalam tengah-tengah hidup kita di dalam Kristus. Gitu Pak. Ya, terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih Pak WB.